Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk mendengar dan mengalami firman Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami datang, baik sebagai pelayan, sebagai jemaat, orang tua, anak-anak. Kami percaya firman-Mu menguatkan, firman-Mu menghibur, firman-Mu meneguhkan, tapi juga firman-Mu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Urapi hamba-Mu ini, supaya setiap kebenaran yang disampaikan sungguh-sungguh berasal dari isi hati-Mu. Dan urapilah seluruh umat-Mu, untuk tidak sekedar mengalami firman, tapi menghidupinya, supaya Kristus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini pembacaan Alkitab yang ditetapkan dari Moderamen, yaitu 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan ayat 24, demikianlah firman Tuhan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Haleluya. Menjua-jua kita kerina. Shalom semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini karena protokol kesehatan jadi harus pakai masker. Tapi supaya tidak membingungkan, saya buka sedikit aja. Haleluya. Ya. Hari ini tema dari sinode atau Moderamen ialah ngikutkan perintah di bata. Itu bahasa Prancis. Artinya mengikut perintah Allah. Pertanyaannya, perintah Allah itu yang mana? Karena perintah Allah itu banyak sekali. Hampir seluruh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, isinya perintah. Jadi yang mana? Dan saya percaya tidak ada satu orang pun di muka bumi ini
yang bisa melakukan semua perintah itu dengan benar. Karena itu saya akan ajak Bapak Ibu jemaat, para permata, anak-anak, semua yang mendengar firman, baik langsung di gedung gereja maupun yang menyaksikan di live streaming. Yang pertama saya kasih tahu, bahwa perintah Allah itu datang dari isi hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau umat itu tetap di dalam perlindungan Allah. Tuhan mau umat itu tetap berada di dalam keselamatan yang Dia sediakan. Dan karena itu Dia berkewajiban, Dia bertanggung jawab untuk mengatur caranya supaya tidak ada yang binasa. Dan perintah itu bagaikan sebuah tembok yang besar untuk melindungi mereka dari semua serangan apapun. Statement yang suka saya ucapkan, lebih baik membangun pagar di tepi jurang daripada Anda menyiapkan ambulans di dalam lembah. Artinya, mari kita pagari hidup kita, pagari keluarga kita dengan firman Tuhan supaya kita tidak dapat jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Dan ini perintah bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk pertua diaken, bukan hanya untuk pengurus kategorial, bukan hanya untuk pengurus PJJ. Perintah ini datang kepada setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Sekarang kita perhatikan. Tuhan kasih perintah kepada Musa itu ada 10 perintah. Dan itu perintah yang sifatnya hubungan dengan Tuhan, yang sering disebut hubungan vertikal. Dan ada perintah yang sifatnya horizontal, hubungan sesama manusia. Dan dari dua pola itu, Yesus menyimpulkannya dengan mengatakan seluruh perintah itu disimpulkan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Rasul Yohanes yang menulis surat Yohanes 1, 2, 3 Yohanes dan surat Wahyu, dia menjelaskan pada pasal 3 tadi, 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 24. Ayat 1 sampai 10 dia bicara tentang perbedaan anak Allah dan anak iblis. Anak Allah itu tandanya mengasihi Allah, anak iblis itu tandanya memusuhi Allah. Memusuhi anak-anak Allah. Kemudian ayat berikutnya dia bicara tentang spirit Kain. Kain yang jahat sebagai manifestasi dari anak-anak iblis. Dan pembacaan kita hari ini dari ayat 19 sampai 24 dia menjelaskan mengapa gereja orang Kristen harus taat pada perintah Tuhan, harus mengikuti perintah Tuhan. Saya beritahu alasannya. Yang pertama, di zaman itu surat ini ditulis, ada penguasa lain. Penguasa itu bernama Kaisar. Kaisar itu juga sering disebut Lord. Lord artinya Tuhan. Bapak Ibu yang pernah nonton film-film Romawi, itu selalu para pegawainya atau para pelayannya datang ke hadapan raja, datang ke hadapan Kaisar, mereka taruh tangan di dadanya, kemudian dia bilang begini, "Yes my Lord, yes my Lord." Artinya, yes Tuhan, engkau penguasa tunggal dalam kekaisaran ini. Itu artinya ada penguasa lain
yaitu kaisar yang berotoritas mutlak atas seluruh wilayah kekuasaan. Sehingga satu kali Yesus dicobai oleh orang Farisi. Kita harus bayar pajak atau tidak? Bolehkah kita bayar pajak kepada kaisar? Itu pertanyaan yang sifatnya menjebak Yesus. Sebab kalau Yesus bilang tidak boleh bayar, dia ada alasan untuk tangkap dia. Karena siapa yang ada di dalam wilayah kekuasaan kekaisaran harus bayar pajak. Tapi kalau Yesus berkata bayar, maka dia bukan anak Allah. Jadi saudara perhatikan ini gaya orang Farisi yang mencoba menjebak Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak mungkin kalah. Dia Allah. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia tahu apa itu kebenaran. Sebab dia adalah kebenaran. Lalu dia bilang begini, coba tunjukkan kepadaku mata uang dinar. Ya, dinar itu mata uang kekaisaran Romawi. Lalu dia lihat, dia tunjukin gambarnya kepada orang-orang Farisi. Ini gambar siapa? Mereka jawab, gambar kaisar. Karena mata uang itu ada dua sisi. Sisi yang pertama itu gambar kaisar, sama dengan mata uang kita ada gambar burung Garuda, di sebelahnya itu angka nominal, misalnya 100 rupiah. Nah, gambar mata uang dinar itu ada gambar kaisar dan jumlah nominal 1 dinar. Jadi setiap orang yang memegang mata uang dinar wajib bayar pajak. Jika tidak, hukuman mati. Kenapa? Karena dinar adalah tanda bahwa engkau ada di dalam kekuasaan kekaisaran Romawi. Lalu Yesus bilang begini, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang kamu wajib berikan, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Orang Farisi ngerti ayat itu. Berikan kepada kaisar artinya wajib bayar pajak. Karena kaisar itu penguasa dalam wilayah pemerintahannya. Tetapi Yesus kemudian berkata, tetapi berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka tahu apa itu perintah atau sema Israel dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5. Dia berkata, hai orang Israel, dengarlah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Jadi Yesus mau berkata kepada kaisar saja yang kekuasaannya terbatas, hanya ada di wilayah kekaisaran Romawi, kamu begitu taat pada perintahnya. Mengapa kamu bilang Allah itu Allah semesta alam? Kenapa kamu tidak taat kepada perintahnya? Bukankah dia berkuasa atas segala makhluk di seluruh muka bumi? Itu alasan mengapa orang mesti taat pada perintah. Saya kasih contoh praktis. Saya kalau khotbah buat orang GBKP itu semangat. Karena habis ini Bapak Jordi traktir makan BPK. Haleluya. Mata uang rupiah itu saudara-saudara, senilai ras turang. Itu hanya berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu rupiah. Begitu Anda keluar dari negara ini, Anda harus tukar mata uang yang bersangkutan. Jadi selama Anda ada di NKRI, pakai rupiah. Tetapi ketika Anda pindah ke salah satu negara, misalnya di Singapura atau pergi ke Amerika, Anda tidak bisa pakai rupiah. Artinya apa? Kekuasaan rupiah hanya berlaku di wilayah NKRI. Tetapi mengasihi Allah di Pasar Minggu, di Aceh, di Papua, di Singapura, di Amerika, di Eropa, di seluruh belahan bumi ini, kasih Allah itu tidak berubah.
Dan karena itu, kenapa kamu bisa taat kepada kaisar yang kekuasaannya terbatas, tetapi Allah yang dahsyat dan hebat, kenapa kamu tidak taat? Itulah sebabnya surat Yohanes berkata, menuruti perintah Allah, karena Dia penguasa tunggal. Kristus Yesus adalah Tuhan. Tuhan artinya kurios, penguasa tunggal. Jadi kalau kamu mengakui Dia sebagai penguasa tunggal, tandanya taat pada perintahnya. Apa konsekuensinya, saudara-saudara? Beda. Firman Tuhan itu bukan undangan. Firman Tuhan itu bukan saran. Firman Tuhan itu bukan masukan. Firman Tuhan itu bukan mudah-mudahan. Firman Tuhan itu perintah. Nah, pertanyaannya apa beda perintah dengan undangan? Undangan bisa dihadiri, bisa tidak, dan tidak ada konsekuensinya. Saya dengar minggu lalu anak atau ponakannya ketua Runggun menikah. Dan banyak orang diundang. Bisa hadir, bisa tidak. Mengapa? Karena dia tidak mengikat. Paling-paling saudara kirim ya, maaf Pak Ibu kami nggak bisa datang. Selamat ya, selesai. Itu undangan. Tapi kalau perintah datang dari kantor polisi, perintah datang dari KPK, Anda harus datang. Tidak datang konsekuensinya ditangkap. Itulah bedanya undangan dengan perintah. Dan firman Allah yang tertulis di Alkitab bukanlah undangan. Ini perintah. Dari siapa? Dari Tuhan penguasa tunggal atas hidupmu, hidupku, dan hidup seluruh muka bumi. Jika engkau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan berikutnya, tapi Pak, perintahnya itu berat atau ringan? Ada orang suka bilang, Pak, perintah-perintah itu berat sekali. Sulit kita lakukan. Dan karena itu wajarlah kalau jadi majelis gereja, jadi pertua diaken, jadi pendeta. Aduh, syarat-syarat di Alkitab terlalu berat. Saya mau beritahu, Alkitab menyebutkan segala perintah Tuhan itu tidak berat. Mari kita buka ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 3 memberitahu kita bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Perhatikan ini, 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, supaya tidak boleh lagi ada yang berkata perintah-perintah Tuhan itu berat. Ya, semua jemaat yang ada di rumah boleh buka Alkitabnya, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Dia bilang begini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Wow. Jadi yang suka bilang perintah Tuhan berat, bertobat hari ini. Amin. Kok enggak ada yang bilang amin? Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat alias ringan. Mari kita periksa, kenapa disebut tidak berat? Saya kasih contoh praktis. Seorang ayah tidak mungkin menyuruh anak yang usia 5 tahun untuk memindahkan beras 50 kg dari mobilnya ke dapurnya. Tidak mungkin. Bapak itu sejahat apapun. Bapak itu sebodoh apapun. Dia tidak mengerti firman Allah, tapi dia tidak mungkin memerintahkan anak 5 tahun untuk pindahkan beras 50 kg dari mobilnya. Kalau dia paksakan anak itu, angkat nah. Anaknya bilang, Pak aku nggak bisa Pak. Angkat, bodoh kamu nah. Siapa yang bodoh?
bapaknya yang bodoh. Udah tahu anak 5 tahun kok suruh pindahkan beras 50 kilogram. Itu bapak di dunia yang terbatas. Tidak mungkin memberi perintah melebihi kemampuan anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga, Bapa yang begitu dahsyat, ajaib dan luar biasa. Dia tidak mungkin memberi perintah melebihi kemampuan anak-anaknya. Bilang amin. Karena itu jangan pernah menyebut diri anak Allah. Jangan pernah menyebut diri pengikut Kristus. Kalau Anda bilang perintah Tuhan itu berat. Saya mau kasih tahu hari ini, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu free. Menerima anugerah keselamatan, itu free. Tapi untuk mengikuti Yesus, you must pay. Anda harus bayar harga. Harganya ialah taat pada perintah-perintahnya. Saya belum bahas isi perintah, baru bahas kulitnya. Jadi khotbah belum selesai. Sekarang, ya, jadi perintah-perintah Tuhan itu ringan. Coba, ini di sini kebetulan ini ada suami istri yang hadir nih, Bapak Jordi dan Nande Jordi, dan ada Jordinya. Nah, pas ini. Bapak Jordi, jadi seorang ayah berat atau ringan? Ringan. Kayaknya dia pernah ikuti pelajaran saya. Nande Jordi, jadi ibu itu berat atau ringan? Ringan. Kalau itu berat, Tuhan gak mungkin suruh kita jadi ayah. Tuhan gak mungkin suruh kita jadi ibu. Justru karena itu bisa kita lakukan, dia perintahkan kita untuk melakukannya. Karena menjadi ayah dan ibu untuk memultiplikasikan kemuliaan Allah melalui anak-anak kita. Supaya setiap generasi terus menerus menyaksikan siapa Allah yang hidup itu. Jadi suami berat atau ringan, Bapak Jordi? Haleluya. Bapak Jordi bilang ringan. Kayaknya enggak tulus ya. Jadi suami itu berat atau ringan? Ringan. Nanti Jordi, jadi istri berat atau ringan? Wah, itu lebih tajam tuh. Ringan. Jadi suami itu pekerjaan ringan. Jadi istri itu pekerjaan ringan. Kalau berat kenapa Anda mau jadi istri? Kalau berat kenapa jadi suami? Karena semua yang dilakukan Tuhan tujuannya jelas. Suami istri adalah gambaran Kristus dan gereja, Allah dan umat. Alkitab menyebutkan suami istri adalah gambar Kristus di bumi. Kristus adalah mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuan. Efesus 5 ayat 31 dan 32. Menjadi pertua diaken. Nande Bobi, berat atau ringan? Nande Bobi ringan. Dengar para pertua, diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, semua pekerjaan Tuhan itu ringan karena Anda adalah anak-anak Allah dan dia tahu kemampuanmu, dia tahu batas-batas kekuatan. Problemnya di mana? Kenapa ringan? Kenapa tidak berat? Saya kasih pengajaran. Kenapa burung bisa terbang? Karena ada sayap? Tidak. Pesawat juga punya sayap. Burung bisa terbang karena di dalam hewan itu sudah ada benih untuk terbang. Benihnya ditanam oleh Allah. Dan ketika dia dilepaskan pasti terbang karena memang benihnya benih terbang. Kenapa ikan bisa berenang? Karena dia punya benih untuk berenang. Kenapa kita disuruh mengasihi? Karena kita
punya benih kasih. Dan karena itu tinggal diperintahkan. Tapi kenapa kita gagal melakukan perintah ini? Karena nggak ada latihannya. Saudara yang belum pernah naik sepeda atau yang pernah belajar naik sepeda, itu kita naik sepeda itu bisa jatuh, kakinya goyang, badannya itu harus ditolong. Nah begitu Anda sudah mahir, itu angkat sepeda langsung goes, dan itu nggak perlu karena sudah terbiasa. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama itu bukan yang barang tiba-tiba jadi. Dia butuh proses perjalanan dialami bersama. Dan Israel menjalani itu 430 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, 70 tahun di Babilonia. Mereka mengalami Holocaust pada tahun 1942. Dan itulah sebabnya Allah sedang melatih kita. Pandemi atau COVID-19 mestinya kita lihat sebagai cara Tuhan mendidik kita untuk menampilkan kasih Allah bagi dunia. Hari ini ada 2 peristiwa di pasar Minggu. Yang pertama, kumpulkan dana untuk Runggun 3 Raksa. Tadi dengar videonya itu sepertinya luar biasa. Kayak romantis banget ya cari dana ya. Tapi kalau taat firman Tuhan kayaknya susah. Kemudian kita kumpulkan dana lagi untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Pernah juga waktu kasus bencana alam di Sinabung, segala macam makhluk manusia juga kita rame-rame menolong orang-orang di Karo, di Aceh bahkan yang tidak percaya pun kita ikut peduli atas mereka. Itulah kasih yang tidak dibatasi pada wilayah kekuasaan seorang raja, tapi kasih yang menyebar di seluruh dunia. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Efesus 3:18, kasih itu tinggi, panjang, dalam dan lebar. Dia menjangkau segala makhluk, dia menjangkau segala bangsa, dia menjangkau segala isi dunia ini. Dan karena itu kasih sudah dicurahkan ke dalam hatimu. Dalam Roma 5 ayat 5 berkata, kasih itu setelah dicurahkan ke dalam hidupmu tidak hanya penuh tetapi melimpah. Jadi kita udah punya kasih. Karena orang tuamu percaya kepada Kristus. Karena Anda percaya kepada Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia punya kasih. Dan karena itu tidak perlu lagi dilatih. Tapi ketika diperintahkan, dia akan lakukan. Pakai apa? Ayat kita berkata, hati nurani kita. Kalau hati nurani kita enggak menuduh kita, maka kita punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dan dengan keberanian itu kita berkata, saya mengasihi engkau bukan karena engkau berbuat baik kepadaku, tapi karena aku taat perintah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dia penguasa tunggal atas hidup saya. Dan saya mau ingatkan, Yohanes 13 ayat 34, di situ perintahnya jelas. Yesus bilang kepada murid-murid dalam Yohanes 13 ayat 34, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Berarti standar mengasihi bukan dari kita, tapi standar mengasihi Yesus telah menetapkannya. Standarnya ialah kasih agape. Bagian terakhir, Roma 5 ayat 8. Bagaimana perintah kasih itu bisa nampak? Roma 5 ayat 8 berkata, Allah dalam Kristus mengasihi kita, dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berarti Allah mengasihi kita bukan ketika kita menjadi pertua diaken.
Allah mengasihi kita bukan ketika kita menjadi pendeta. Allah mengasihi kita bukan ketika kita menjadi pengurus PJJ dan pengurus kategorial. Allah mengasihi kita bukan ketika kita memberi bantuan kepada orang-orang lain. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dan karena itu Anda tidak punya hak apa-apa untuk berkata dia tidak bisa aku kasihi. Karena dia musuh saya, karena dia menyakiti keluargaku, karena dia merampas aku, lalu aku tidak mengasihi dia. Tidak mungkin, karena orang yang tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi sesama. Justru Alkitab berkata dia bukan anak Allah. Sudah sempurna? Tidak ada yang sempurna. Tapi mari kita praktekkan setiap hari. Jadi taati perintah Allah. Tandanya Anda mengasihi Allah. Taati perintah Allah, tandanya Anda mengasihi Kristus. Itu tandanya. Apa tanda, apa Google, apa tanda pakai Waze datang ke GBKP Runggun Pasar Minggu. Saya dikirimi berita dari Diaken Herta. Tanda untuk sampai di GBKP Runggun Pasar Minggu ialah BAF Plaza. Selesai. Dan Waze mengantarkan saya ke sini. Teknologi aja bisa antar kita. Masa kamu nggak bisa antar ibumu ke pasar, Jordi? Jordi, ini kebetulan ada Jordi. Tadi bapaknya udah, ibunya udah. Sekarang Jordi. Jordi, kamu mengasihi papamu? Kok ngakunya? Mengasihi papa? Amin. Mengasihi ibu? Tandanya taat kepada perintah mereka. Perintah yang mana? Karena mereka ayah dan ibu, anak-anak permata, sekolah minggu, dengar KKR, dengar baik-baik. Mamamu itu hampir mati di rumah sakit bersalin gara-gara kau. Papamu itu kena panas dan hujan, hampir ditabrak kereta api gara-gara kau. Mereka berjuang untuk engkau. Dan suatu ketika engkau juga akan menjadi ayah dan ibu. Karena itu hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu tandanya engkau mengasihi Tuhan. Tapi perintah mereka, tidak ada ayah dan ibu, anak-anak Tuhan, apalagi pelayan, tidak mungkin mereka kasih perintah yang bertentangan dengan firman Allah. Dan karena itu anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hormatilah ibumu, hormatilah ayahmu. Kitab Efesus berkata, ini perintah penting. Kenapa dia penting? Karena nyawamu dan masa depanmu sangat tergantung kepada ketundukan pada otoritas. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Dan itulah sebabnya keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang taat pada perintah Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, perintah Tuhan tidak berat. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan perintah melebihi kekuatan anak-anaknya. Seperti seorang ayah atau seorang ibu tidak mungkin menyuruh anaknya melakukan sesuatu yang melebihi kekuatan dia. Allah begitu mengasihi kita, bukan? Dan karena itu mari kita mengasihi sama kita. Mengasihi jemaat, mengasihi pertua diaken, mengasihi pendeta, mengasihi jemaat sebagai tanda. Perhatikan tanda anak-anak Allah. Tandanya ialah saling mengasihi. Kasih apa itu? Kasih agape. Kapan mengasihi? Di tempat yang abnormal. Kapan itu? Ketika dia masih berdosa. Maka ibu-ibu mesti berkata, saya mengasihi suami saya ketika dia belum rajin ke gereja. Itu dia, itu artinya kasih. Bapak-bapak, saya mengasihi istri saya ketika dia masih cerewet. Itulah kasih. Orang tua, saya mengasihi anak-anak saya ketika mereka masih berontak. Itulah kekuatan kasih. Kasih
tidak terjadi di atas kolam renang. Karena kolam renang itu enggak ada badai gelombangnya. Tapi kasih itu terjadi di gelora yang begitu hebat. Dan itulah kasih. Dan karena itu Yesus tidak hanya memberi perintah. Dia mengasihi engkau. Bahkan sampai tergantung di atas kayu salib. Itulah kasih dan kemenangan Yesus di salib. Bukan kemenangan atas iblis. Bukan. Iblis sudah kalah. Kemenangan Kristus yang paling dahsyat sebagai tanda kasih ialah dia mengalahkan dirinya sendiri, dia mengorbankan dirinya sendiri supaya engkau dan saya, kita jemaat boleh mengalami kasih Allah dan kita layak disebut anak-anak Allah. Bujur melala, bujur ras menjua-jua. Tuhan Yesus memberkati jemaat ini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu ini terbatas untuk menerangkan kuasa firman-Mu yang terlalu dalam. Tapi apa yang bisa hamba sampaikan karena pencerahan Roh Kudus, teguhkan pada setiap umat-Mu yang mendengar firman. Baik yang di dalam gereja maupun yang mengikuti live streaming. Kami semua disebut anak-anak Allah. Kami bangga menjadi anak-anak Allah. Tapi biarlah Tuhan juga bangga atas kami. Karena kami mengikuti perintah Allah. Kami mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tandanya kami taat pada perintah-perintahnya. Terima kasih Bapa di surga yang Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan firman ini kepada Bapa di surga, karena Yesaya 55 ayat 11 berkata, firman Allah yang diucapkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.